saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur menyatakan Presiden Joko Widodo menolak perpanjangan masa jabatan dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Presiden saat pertemuan bersama 5 partai di luar parlemen di Istana Negara kemarin. Menurut Sekjen PBB, Presiden menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden pun menyerahkan hal ini kepada MPR. Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen baik terbuka maupun terbatas, ya kan. Yang jelas saya nggak mau disalahkan, saya olah-olah saya mau 3 periode atau diperpanjang, ya kan. Nah jadi serangannya nanti kalau saya yang mengajukan ya repot, ya kan. Nah kalau pihak MPR atau Senayan sana mau mengajukan ya monggo-monggo saja. Saya juga tidak akan terlibat hal ini, begitu. Relawan Jokowi Mania menilai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk saat ini rasional karena pandemi belum diketahui kapan selesai. Relawan Jokowi Mania juga menyarankan anggaran pemilu dialihkan untuk penanganan pandemi. Perpanjangan pemerintahan Jokowi 2-3 tahun adalah wacana yang menurut pandangan kami adalah pandangan yang sangat rasional. Rasionalnya adalah berkaitan dengan pandemik yang sampai detik ini tidak mampu terjawab kapan selesainya. Kedua, berkaitan dengan anggaran pemilu 2024 yang begitu besar, kisaran ratusan triliun. Dengan anggaran sebesar itu, kami punya keyakinan lebih baik itu dijadikan stimulus ekonomi agar ekonomi rakyat ini bergerak. Dan kedua, buat kerja-kerja sosial yang lainnya. Dalam pertemuan parpol non-parlemen kemarin, Presiden Joko Widodo menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Tapi dorongan untuk Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan disuarakan oleh relawan Jokowi Mania atau Joman. Apa urgensinya masa jabatan Presiden diperpanjang? Saya bahas bersama Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur dan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Bung Noel, Bung Afri, terima kasih meluangkan waktu dengan Riko di sini. Sore, Mas Riko. Selamat sore. Saya ke Bung Afri dulu. Bung Afri, jadi bulat dan clear yang Anda tangkap ya, Pak Jokowi ini menolak perpanjangan dan juga amandemen. Kemarin kondisinya seperti apa sebetulnya? Ya, jadi kemarin itu kita 5 partai pendukung non-parlemen yang hadir, diundang oleh Bapak Presiden, Ketua Umum dan Sekjennya. Jadi Ketua Umum Hanura bersama Sekjen, Perindo bersama Sekjen, PSI bersama Sekjen, PKP bersama Sekjen, dan PBB. Nah kebetulan PBB Ketua Umumnya belum bisa hadir karena memang berhalangan untuk hadir. Beliau menitipkan salam sama Presiden. Begitu. Nah kemudian Presiden memaparkan poin-poin perkembangan terhadap pertama itu poin penanganan masalah COVID-19. Kedua, masalah perekonomian di saat pandemi. Nah, ketiga, masalah pemindahan ibu kota. Nah, 3 poin itu minta ditanggapi oleh beliau dan Pak Pramono, Mensekap yang mendampingi bersama Mensesnek itu memberikan kesempatan kepada ketua-ketua umum partai untuk memberi tanggapan dan sampaikan apa yang harus dilakukan kemudian. Gitu. Jadi saran dan pendapat. Nah, ketika semua sudah melakukan pemberian pendapat dan saran, tiba pada saat saya mewakili PBB yang diminta oleh Pak Yusril. Nah, poin pertama dan kedua ketiga itu memang seluruh partai pendukung mengapresiasi apa yang sudah pemerintah lakukan, apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat pandemi ini ya luar biasa, kita mengapresiasinya. Kita mengucapkan syukur dalam kondisi yang susah dan sulit ini. Ya, saya mau fokus ke soal pertanyaan tadi, Ya. Bung Afri. Soal amandemen dan perpanjangan masa jabatan, apa yang Pak Jokowi bilang? Nah, ketika giliran saya memberikan tanggapan, 3 poin sudah kita jawab. Nah, ada poin tambahan dari saya menyampaikan salam dari Prof. Yusril, Ketua Umum PBB yang tidak bisa hadir. Kemudian ada pesan dari Prof. Yusril bahwa
pemerintah atau presiden jika ingin melakukan amandemen terbatas, pesan Pak Yusril, beliau siap dimintain pendapat, beliau siap dimintain agar beliau bisa memberikan apa yang bisa beliau berikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah. Jadi beliau bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Jadi intinya amandemen terbatas ini Ketua Umum kami ingin dilibatkan dan memang beliau bersedia untuk membantu pemerintah dan Presiden begitu. Waktu itu jawaban Pak Jokowi seklir apa soal perpanjangan dan amandemen? Jadi setelah itu rupanya dijawab kembali sama Bapak Presiden. Nah, tiba pada poin amandemen terbatas, beliau mengatakan terima kasih Bapak Sekjen PBB. Yang jelas saya sebagai Presiden dan pemerintah tidak akan melakukan amandemen terbatas maupun terbuka, artinya yang seluas-luasnya. Karena kita tahu kalau ketika terjadi amandemen itu bisa saja bola liar, tidak bisa diatasi dan tidak bisa dibatasi. Jadi larinya kemana-mana. Nah, termasuk isu yang sekarang beredar terhadap saya ingin 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden. Ini yang sekarang beredar seolah-olah ini maunya saya. Nah, ini saya takut betul dan saya jaga betul begitu. Jadi prinsipnya beliau menegaskan bahwa soal amandemen terbatas maupun amandemen yang lainnya beliau tidak setuju. Ya, Bung Noel, Anda kan nolak jabatan presiden 3 periode tapi pengen diperpanjang 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, saat mendengar Pak Jokowinya tadi clear bilang nggak usah seolah-olah ini maunya saya soal perpanjangan, apa yang Anda pikirkan? Ya, pertama kan pernyataan Presiden dengan tegas soal 3 periode, beliau menolak dengan media-media yang di-blast lah ya dengan by YouTube dan sebagainya. Nah, persoalan perpanjangan durasi pemerintahannya 2-3 tahun kan beliau tetap menyerahkan ke MPR. Karena beliau juga tidak mau bahwa pernyataan ini sampai dari mulut istana. Karena beliau kan sosok yang tidak haus kekuasaan. Gitu. Beliau bukan sosok yang haus kekuasaan, juga beliau juga tidak mau membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak bisa diatasi. Jadi siapa yang mau? Saya masih melihat bahwa ini adalah kehendak rakyat. Rakyat hari ini menginginkan Jokowi untuk bisa menambah durasinya, durasi pemerintahnya 2-3 tahun ke depan. Dan kita hasil dari apa yang kita lakukan ini adalah itu kehendak rakyat, bukan memang kehendak Jokowi. Ya, Bung Noel, kan kalau mau memperpanjang masa jabatan mesti amandemen. Tadi Pak Jokowi juga bilang, tidaklah kalau untuk amandemen terbatas, amandemen dan lain-lain. Pakai aturan yang mana jadinya kalau misalkan tetap ingin Anda? Gini, hukum itu kan produk politik. Nah, hari ini kita lihat di parlemen ini kan banyak sekali koalisi partai pemerintah yang kita hitung itu hampir di atas 80%. Artinya produk politik ini atau produk hukumnya biarkanlah parlemen yang merumuskan pola yang seperti apa, isinya seperti apa. Tetapi kebutuhannya tidak kebutuhan yang sifatnya jangka panjang, hanya parsial berkaitan dengan pandemik hari ini. Karena kita lihat pandemik hari ini kan sampai sekarang tidak terjawab kapan selesainya. Artinya bisa juga Presiden mengeluarkan dekret kedaruratan. Artinya banyak instrumen-instrumen hukum yang bisa sebetulnya digunakan berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan ini. Tetapi yang paling penting prinsipnya kami tetap menolak ide 3 periode. Ya, jadi Anda pengen diperpanjang berapa lama? Perpanjang, ya durasi entah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Apa manfaatnya buat rakyat kalau jabatan itu diperpanjang? Gini, periode kedua ini kan tidak maksimal karena kita dihadapi oleh bencana global berkaitan dengan pandemik COVID-19. Ada beberapa PR-PR Jokowi yang berkaitan dengan infrastruktur akhirnya terhambat. Nah, saya melihatnya ada semacam harapan, ekspektasi masyarakat terhadap Jokowi akan menyelesaikan PR-PR itu. Gitu. Makanya kita berharap mandat rakyat ini diterimalah sebagai bonus atau sebagai apresiasi atau sebagai trust rakyat terhadap
Presiden Jokowi. Ya, Bung Kedua, Afri kita lihat kalau juga- diperpanjang let's say 2 atau 3 tahun parpol mau. Anda gimana nanggapinya? Kenapa Bapak? Kalau diperpanjang tadi seperti yang Bung Noel bilang, parpol mau, PBB gimana? Jadi begini, kan memang amandemen atau perubahan ini kan tugas dan wewenangnya MPR, ya kan. Nah, selama ini kan orang mengisukan Presiden Jokowi berniat mengamandemen, kemudian melakukan perubahan, ingin 3 periode, sehingga merusak citra beliau sebagai pemimpin negara yang taat kepada konstitusi, ya kan. Nah, saya melihat bahwa ketika tawaran yang kami berikan kepada Bapak Presiden itu jelas jawaban beliau bahwa pemerintah dan presiden sendiri tidak akan melakukan amandemen baik terbatas maupun terbuka, ya kan. Itu kewenangan MPR. Nah, saya sendiri bukan berasal dari ketua umum partai, jadi saya tidak punya kewenangan juga memerintahkan partai A atau B untuk melakukan amandemen. Ya, Anda setuju nggak dengan Beliau kan perpanjangan tadi yang dibilang? Ya, jadi prinsipnya kalau PBB ya seperti yang diusulkan Bapak Yusril, ya kita siap saja untuk membantu dalam rangka mengamandemen yang terbatas ini, termasuk juga masalah perpanjangan itu kalau nggak salah ada di pasal 22 ayat D kalau nggak salah. Jadi perpanjangan berapa tahun, ya itu harus diamandemen juga menurut keterangan Bang Yusril begitu. Oke, jadi PBB posisinya setuju untuk memperpanjang masa jabatan atau gimana biar clear? Oh tidak, PBB yang jelas pertama pasal soal 3 periode itu sudah jelas kita tidak setuju. Ya, kan? ini dua-duanya clear nih, nggak 3 periode nggak, tapi soal perpanjangan. Soal perpanjangan juga untuk apa? Saat Ya. ini kan tidak ada hal yang urgent, hal yang krusial yang seperti disampaikan Bung Noel ya. Nah, tetapi kan kita dari PBB prinsipnya karena kita tidak punya di parlemen pusat, yang ada itu adalah parlemen 9 partai yang ada di Senayan, itulah yang punya kewenangan untuk melakukan amandemen apakah oke apa tidak begitu. Nah, prinsipnya ya kami sebagai dari PBB untuk amandemen dan perpanjangan 3 tahun yang seperti yang banyak orang bilang itu ya semua tergantung kepada parlemen yang ada di Senayan. Nah, kembali lagi kalau prinsip kami ya tidak setuju. Bung Noel, tidak ada kedaruratan tadi kalau kata Bung Afri. Tidak ada kedaruratan yang terjadi. Tidak ada kedaruratannya kan dalam perspektif yang lain, yaitu kan pandangan Pak Alfian dari Sekjen PBB. Tapi hari ini faktanya ada sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindari adalah persoalan bencana global hari ini. Artinya Pak Sekjen PBB ini tidak boleh juga menutup mata dalam persoalan itu. Karena gini, selain persoalan COVID-19 kita lihat anggaran yang begitu besar buat 2024, kita lihat tidak sebanding dengan hari ini yang kita krisis. Kalau anggaran itu jadi 400 sampai 500 triliun, alangkah baiknya itu dijadikan stimulus ekonomi buat bagaimana menggerakkan roda ekonomi rakyat. Kedua, bagaimana menggerakkan aktivitas-aktivitas sosial yang berbasis ekonomi. Tapi Bung Daripada Noel, kita nanti kan gimana? Pak Jokowi ini beresnya 2024, sekarang masih 2021. Kalau ditambah lagi, misalkan let's say 3 tahun 2027. Nah, kenapa nggak di sisa waktunya saja dimaksimalkan untuk hal-hal yang tadi Anda bilang? Gimana mau maksimal, Pak? Nggak ada yang bisa maksimal. Gimana pandemiknya nggak selesai-selesai sampai detik ini? Sedangkan kita lihat negara-negara Eropa aja hari ini sudah pada fase yang keberapa? Gitu, ngadepin pandemiknya. Yang sudah ke-4, ke-5. Kita ini baru kedua hari ini kalau nggak salah. Kalau karena koalisinya gemuk, tentu akan banyak juga suara dari parpol-parpol lainnya. Kita bahas usaha jeda, tetap bersama Kompas Petang.